Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Aki Samsu. Aki Samsu. Samsu. Panggilnya Samsu ya? Samsu. 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 Ini kayak merek rokok aja nih. Itu pemberian orang tua, kita nggak tahu dah. Ya, ini Om Samsu Rijal. Panggil teman-teman lainnya Aki Samsu. Ini aki-aki yang sebenarnya gaul banget, mainnya anak muda ya pemikirannya. Sekarang menggeluti tentang perkeloran. Om, Om apa Aki nih ya? Aki aja ya? Apa aja dah. Nggak, kalau Om saya panggil Om ntar kapan? Hah? Dipanggil Aki seneng, Nah. dipanggil Om seneng, Nah. dipanggil nama seneng. Oh iya. Iya. Panggil Om kapan sama tante saya nih Beb. Gitu. Dibilang iya dah, Bang Jai panggil Aki ya. Ini bukan aki-aki, ini emang panggilan kerennya. Aki Samsu. Ini gimana ceritanya nih? Ini punya usaha kopi kelor, teh kelor, apa nih? Bubuk ya? Bubuk kelor. Sama. Oke. Sama. Ya. Coba Aki bisa jelasin asal muasalnya kenapa ini sampai sekarang menggeluti daun kelor? Ya sebetulnya seperti pengantar Bang Jai tadi bahwa pada saat pandemi sedang meninggi itu kan banyak orang mencari apa sih yang bisa menguatkan imun tubuh kita gitu Ya, kan. Nah, minuman-minuman herbal yang umum udah banyak. Termasuk yang produknya Bang Jai, bir peletok itu jelas itu bagus gitu. Nah, saya mencoba mencari yang lain. Mencari yang lain barangkali mudah didapat tetapi bermanfaat juga. Saya coba cari-cari literaturnya. Setelah membaca literatur sekian banyak, Gaya bro, ya nggak jualan kelor pakai literaturnya ya keren. Ini keren banget. Jadi dipelajari literaturnya. ya pelajari dulu semuanya. Dari beberapa penelitian itu ternyata ada tumbuhan kelor yang kandungan nutrisinya begitu kaya Tinggi ya. dan tinggi. Iya. Kaya dan tinggi. Dulu kelor buat ini kan tuh. Buat apanya? Buat ngusir setan. Setan. Iya, ada orang kesurupan dibawa orang pinter. Kena jin ya. Cariin daun kelor. Dan kelor dikepret. Sepret, Iya, sepret. iya, dikepretin ya. Padahal itu kenapa tuh? Upaya apa tuh supaya nggak diambil orang gitu gimana? Ya, biasanya kan kalau menurut saya ya, orang kesurupan kan pikirannya kosong. Kemudian daya tahan tubuhnya lagi melemah. Sehingga gampang halusinasi. Ya halusinasi ya. Nah, Terus kemudian kaitan dengan kepretin daun kelor apa? nah, itu dia. Orang pinter ngasihnya cari daun kelor, kepretin. cepret. Oh, iya. Ujung-ujungnya apa? Minum. Tolong direbusin dong. Rebusin, minum. Direbusin diminum. Ternyata itu. Ternyata itu yang membuat daya tubuhnya jadi meningkat. meningkat. Iya, tuh gitu bro. Emang kadang-kadang sederhana ya dulu ya. Orang dulu nutrisi kirain itu akal-akalan orang ini penjajah gitu kan. Oh ini nutrisi bagus biar nggak banyak diambil orang Indonesia gitu. Bisa juga begitu. Bisa gitu ya. Bisa juga Iya. begitu. Strategi ya. Iya. Nah, udah lama Ki ngelutin kelor. Ya sejak pandemi sedang Pandemi meningkat. berarti 2 tahun yang lalu ya? Enggak. Baru lagi tinggi-tingginya. Oh, setahun yang lalu. Setahun yang lalu lah. Setelah tahun malah. Oke. Nah, jadi sebelum PPKM darurat. Oke. PPKM darurat. Nah, itu motivasinya apa Ki? Saya baca-baca. Sampai ngasih kelor 1000 gitu main bibit. Nah itu dia, waktu saya baca-baca loh, ini kok ada tanaman yang begitu kaya nutrisinya dan tinggi, kelor. Coba saya cari kelor, pengen punya nih pohonnya gitu kan. Pengen Masih punya susah emang jarang pohon kelor. pohon. Susah. Tiba-tiba saya ketemu ada yang jual biji kelor, Biji kelor. Di mana tuh? Banyumas. Di Banyumas. Banyumas. Jauh juga ya? Saya kontak bisa kirim, udah saya beli. Rupanya dikirim, saya pesannya sekilo, saya pikir dikit sekilo. Banyak benar. Banyak benar. Saya coba tuh waktu pertama saya coba sekitar 20 saya benehin. Di semai. Hidup Lah, semua. Kok tumbuh nih? Gampang amat ya? Wah udah, saya beli gelas plastik tuh yang 16 oz. Murah juga, 9.000 nih satu pak. Wah beli aja sekalian banyak. Dengan banyak sebar tanam tumbuh semua, buat apaan juga ya? Saking banyakan ya, akhirnya berpikirlah untuk membudidayakan sekaligus bagi-bagi gratis supaya masyarakat juga kita sosialisasi sambil publikasi sambil memberi manfaat kepada masyarakat. Ya. Wah, luar biasa. Oke, Bro Ensis, ini Bang Jai semakin penasaran ya karena ternyata memang benar itu punya kandungan yang cukup tinggi khasiat daripada daun kelor ya. Dan ini ada beberapa macam ya. Aki Samsu punya produknya. Ini ada kelor yang dikeringkan ya Ki? Daun kelor kering. Daun kelor kering.
ini serbuk. Bubuk daun kelor. Bubuk. Biasanya buat dipakai apa Ki? Biasanya? Buat topping makanan. Buat topping makanan. Buat campuran makanan. Campuran makanan, Francis. Kalau ini? Kopi kelor. Kopi kelor. Ya. Oh, ada kopi rasa kelor ya? Iya, kopi dikasih kelor. Oh, kelor. Nah ini apa nih? Itu kelor, jahe, pandan. Oh sama, serbuk juga minuman ya? Ya. Nah, Ki, gimana kalau orang tertarik atau berminat membeli produk kelor ini Ki? Saya kan sebetulnya belum memproduksi yang dijual khusus untuk jualan ya. Saya cuma pengen memperkenalkan. Jadi ini bukan jualan? Belum. Jadi saya cuma memperkenalkan bagaimana cara memperkenalkannya. Pertama dengan bagi-bagi bibit. Kemudian selesai bagi-bagi bibit. Tapi kan sebenarnya nggak diperkenalin juga, orang udah banyak tahu kalau kelor itu. Banyak kan yang belum. Banyak yang belum? Banyak belum tahu. Contohnya, misalnya kandungan nutrisi kelor itu ada kalsiumnya 4 kali susu. Orang tahu nggak? Nggak tahu. Oh, edukasi itunya. Kemudian kandungan vitamin C-nya 7 kali jeruk. Orang tahu nggak? Banyak nggak tahu. Kandungan zat besinya 25 kali bayam. Orang tahu nggak? Nggak tahu. Jadi diedukasi dulu masyarakat itu. Kandungan vitamin A-nya 2 kali wortel. Orang tahu nggak tahu. Nah, ini sebenarnya saya jualan teh manis kelor di warung bakso. Tujuannya itu memperkenalkan. Di mana warung baksonya? Di rumah. Di rumah di mana? Sektor 16. Sektor 16 BSD. Lebih tepatnya di Jalan Ciater Raya. Jalan Ciater Raya. Jadi jualan di situ ya. Berarti bisa langsung visit ya ke sambil makan bakso, minumnya daun kelor. Ada medsosnya Ki atau mungkin kontak person yang bisa dihubungi? Saya nggak main medsos Bang. Tapi nomor telepon ada lah nomor teleponnya. Boleh. Berapa Ki? 08 07 777 444 444 01 87. Ntar nanti bisa dilihat di tayangan di bawah ini ya. Nomor handphonenya Aki Samsu ya. Gitu. Kalau tertarik mungkin mau kerjasama atau mau beli produk berbahan daun kelor. Ki, nanem terus mengedukasi orang-orang untuk paham manfaatnya. Apa sih motivasi Aki Samsu sebenarnya dengan seperti itu? Orang jualan aja udah. Ini sampai kayak gitu. Enggak, yang saya pengen tuh bukan orang beli produk yang saya jual. Yang saya pengen orang tiap rumah punya pohon kelor. Tiap rumah punya pohon kelor. Sebegitu pentingnya. Iya, karena kandungan nutrisinya begitu kaya dan tinggi. Ada promosi apa Ki? Upaya-upaya untuk bisa menjangkau lebih luas lagi bahwa tadi apa yang Aki cita-citakan bisa tercapai? Iya, saya masih belum menggalakkan banget ya. Saya coba ngetes jualan di warung bakso itu sebetulnya nanti dari mulut si pembeli itu akan nyampe ke orang lain lagi, Ternyata saya baru 18 hari jualan teh kelor di warung bakso. Ini sudah 5 kali best seller dibandingkan minuman-minuman yang biasa saya jual sebelumnya. Repeat ordernya lebih tinggi ya? Jumlah penjualan harian. Jumlah penjualan harian sudah selama 18 hari sudah 5 kali best seller dibandingkan minuman-minuman yang sudah lama saya jual. Iya. Gitu. Karena kondisi memang seperti ini ya. Dan juga masyarakat sudah teredukasi begitu pentingnya daun kelor ya. Iya. Francis, itu ya ternyata manfaatnya daun kelor. Dan gini, Aki punya ketika ini banyak peminatnya, berarti kan demand tinggi nih. Gimana bisa punya kebun apa punya apa untuk bisa mencukupi kebutuhan nanti konsumennya? Ya tentunya kalau yang ingin membuka usaha perkeloran gitu lah ya, produk olahan kelor, ya saya sarankan punya pohonnya, punya kebunnya. Kalau untuk usaha ya, kalau nanamnya nggak susah, karena dari biji aja cepat. Atau kalau kita mau lebih cepat, dari stekan itu lebih cepat lagi. Gitu, stekan. Dari lulusan ini pertanian gitu? Enggak. Cuman nyoba-nyoba tapi bisa. Tapi banyak juga pohonnya ya tumbuh. Iya. Kadang saya nggak biasa nanam gitu kan. Kadang anget-angetan gitu kan kalau. Tapi ternyata nggak susah juga ya. Susah. Tapi pengalaman saya itu asal di medianya nggak ada rayap pasti tumbuh. Nggak ada rayap. Oh. Tapi kenapa kalau ada, gitu? Medianya rayap maksudnya? Jadi gini, kalau stekan kita atau biji kita tanam, ketika dia tumbuh, kemudian ada rayap di bawah,
itu dimakan oleh rayap. Oh, dimakan. Begitu juga kalau kita stek kan daunnya udah bagus, segar, nanti mati kalau di bawah ada rayap. Gitu. Lumayan juga ya rayap ya. Jadi kita harus sering meriksa medianya. Media kita periksa ada rayap nggak. Kalau ada rayap. Kalian di pot, bisa di pot gitu ya. Bisa di pot. Tapi kalau misalkan ditanam gimana meriksanya? Ditanam juga nggak apa-apa. Lihat, cek aja, gali dikit, dikit kelihatan ada rayap nggak. Kalau ada rayap kita kasih insektisida alam. Misalnya apa? Tembakau itu bagus buat ngusir rayap. Nah, tembakau kita rendam di air kira-kira 3 hari, airnya kita siramin di medianya, itu rayap akan pergi. Gitu. Keren ya, keren. Francis, pokoknya jangan lupa ya, nanti bisa ngubungi Om Samsu kalau berminat ya. Bisa ada hari apa gitu Om? Praktek-prakteknya membuka nggak itu untuk belajar gimana bisa budidaya kelor? Saya hampir tiap hari ada di rumah, hampir setiap hari ada di rumah. Ada waktu khusus untuk bisa memberikan edukasi kalau ada yang berminat? Kalau awal-awal ya, waktu pembagian bibit itu ya, saya setiap hari saya siapin waktu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, tapi sekarang enggak, kapan aja selama ada saya silakan. Kecuali kalau saya pas kebetulan keluar. Ya, tadi kan nomor teleponnya udah kan gitu. Oke, makasih banyak closing statement Ki untuk Bang J Channel yang nonton, pemirsanya terhadap apa yang Aki sedang jalankan terhadap perkeloran. Pertama, tonton terus Bang J Channel, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini temanya perkeloran, saya berharap ya kita semua masyarakat sadar akan kebutuhan nutrisi harian yang sebetulnya mudah kita penuhi dengan kelor. Nanamlah di rumah masing-masing pohon kelor, nggak susah kok nanamnya. Saya kira gitu loh. Wes, mantap ya. Mudah-mudahan nanti di Tangsel banyak pohon kelor. Jadi ingat bangun kelor, ingat Aki Samsu. Terima kasih Francis, jangan lupa subscribe, like, komen dan share tayang ini. Dan sangat bisa jadi bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Ki ya. Sama-sama. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah lancar, tambah berkah semua apa yang diikhtiarkan. Amin, sama-sama. Bang J juga semoga sukses. Okay.